Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, kali saya akan menceritakan kisah nyata. Rasulullah menolak emas sebesar gunung. Mengapa? Sebelum lanjut, subscribe, like, dan komen ya. Bayangkan, jika hari ini kamu ditawari emas sebesar gunung, bukan 1 kilo, bukan 1 peti, tapi sebesar gunung Uhud, gunung yang menjulang tinggi di Madinah. Tahukah kamu, tawaran seperti itu pernah diberikan kepada manusia paling mulia. Namun beliau justru menolaknya. Inilah kisah Rasulullah dan Gunung Uhud. Tentang Gunung Uhud, di kota suci Madinah berdiri sebuah gunung yang sangat terkenal, yaitu Gunung Uhud. Gunung ini bukan gunung biasa. Disinilah terjadi perang Uhud. Disinilah para sahabat syahid. Dan Rasulullah pernah bersabda, Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Gunung yang besar, kokoh, megah. Sekarang bayangkan, gunung sebesar itu berubah menjadi emas. Tawaran yang mengguncang dunia. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku tidak ingin berlalu 3 hari darinya kecuali tidak ada yang tersisa padaku sedikit pun. HR, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bayangkan kalimat ini, bukan hanya menolak menyimpannya, beliau bahkan tidak ingin menyisakan sedikit pun setelah 3 hari. Kenapa? Padahal beliau adalah pemimpin negara, kepala pemerintahan di Madinah. Manusia paling berhak memiliki kemewahan. Namun kenyataannya, rumah beliau sangat sederhana. Seringkali dapur tidak berasap berhari-hari. Beliau tidur di atas tikar kasar yang membekas di tubuhnya. Kehidupan yang sangat sederhana. Suatu hari, sahabat masuk ke rumah Rasulullah. Mereka melihat beliau berbaring di atas tikar yang kasar. Bekas anyaman terlihat di punggungnya. Para sahabat menangis. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, Kaisar Romawi dan Raja Persia hidup dalam kemewahan. Sementara engkau seperti ini." Namun Rasulullah menjawab dengan tenang, "Tidakkah kalian rida jika mereka mendapatkan dunia dan kita mendapatkan akhirat?" Saat itu, dunia seolah terasa kecil. Kenapa Rasulullah tidak menginginkan emas? Karena bagi beliau, dunia hanyalah tempat singgah. Beliau bersabda, "Apa hubunganku dengan dunia? Aku di dunia hanyalah seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, lalu pergi meninggalkannya." Bayangkan seorang musafir. Dia tidak akan membangun istana di tempat istirahatnya. Begitulah Rasulullah memandang dunia. Jika emas sebesar gunung Uhud ada di tangannya, maka semuanya akan beliau sedekahkan. Untuk fakir miskin, untuk para janda, untuk anak yatim, untuk perjuangan Islam. Tidak ada yang disimpan demi kenyamanan pribadi. Bandingkan dengan kita hari ini. Hari ini, kita sulit melepas satu barang yang kita cintai. Sulit bersedekah walau sedikit. Takut kekurangan, takut miskin. Padahal Rasulullah ditawari kekayaan yang tidak terbayangkan. Dan beliau justru memilih hidup sederhana. Inilah makna zuhud, bukan berarti tidak punya harta, tapi harta tidak menguasai hati. Penutup yang menggetarkan. Bayangkan jika Rasulullah menerima emas sebesar gunung Uhud, beliau bisa hidup dalam istana, bisa makan makanan terbaik setiap hari, bisa memakai pakaian paling mewah. Tapi beliau memilih jalan yang berbeda. Beliau memilih akhirat, beliau memilih memberi, bukan menumpuk. Beliau mengajarkan kita bahwa nilai manusia bukan pada seberapa banyak ia memiliki, tetapi seberapa banyak ia memberi. Dan kini pertanyaannya untuk kita, jika ditawari emas sebesar gunung Uhud, apa yang akan kita lakukan? Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.